Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan terus semangat untuk belajar di hari ini. Ayah bunda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dilancarkan segala urusan dan rezeki kita hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak hebat SD Muhammadiyah 01 Tanggul. Materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah tema 2, subtema 3, Bersatu Kita Teguh oleh Ustadzah Nur Hasanah. Tetap semangat ya. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang informasi penting berdasarkan teks sejarah. Teks sejarah adalah teks yang berisi informasi penting tentang peristiwa masa lalu. Informasi penting dalam sejarah dapat ditemukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan, berapa, banyak, atau jumlah. Di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan. Mengapa biasanya digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan suatu penjelasan. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Dalam materi ini kita juga akan membahas tentang kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah sebuah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, kata baku dan kata tidak baku. Kata baku ada inisiatif menggunakan F dan kata tidak baku inisiatif menggunakan P. Kata baku lembab menggunakan P dan kata tidak baku lembab menggunakan B. Kata baku rapi dan kata tidak bakunya rapih ditambahi H. Kata baku aktivitas menggunakan V dan kata tidak baku aktivitas menggunakan F. Masih banyak lagi kata baku dan kata tidak baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jika kalian sudah mengetahui perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku, kalian harus bisa menggunakannya ke dalam sebuah kalimat. Pengembangan informasi penting menjadi paragraf baru. Informasi penting dapat dikembangkan menjadi paragraf baru dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun mengikuti kaidah kebahasaan. Aspek-aspek yang harus diikuti dalam membuat kalimat efektif yaitu 1. Kalimat harus memiliki struktur yang lengkap. 2. Kalimat harus ringkas dan tidak bertele-tele. 3. Kalimat harus memiliki bentuk yang sejajar. Dan 4. Kalimat harus logis dan tidak ambigu. Sekarang kita akan membahas tentang struktur kalimat yang lengkap. Contohnya, saya makan menggunakan sendok di dapur. Struktur kalimat yang lengkap harus memiliki SPOK yaitu subjek,
predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat saya makan itu merupakan subjek menggunakan predikat, sendok, objek, di dapur, keterangan. 2. Kalimat harus ringkas dan tidak bertele-tele. Contoh penggunaan dalam kalimat yaitu banyak rumah-rumah ditanami bunga. Itu merupakan kalimat tidak efektif karena apabila ada kata banyak, pengulangan kata rumah tidak boleh digunakan. Kalimat efektifnya yaitu banyak rumah ditanami bunga atau rumah-rumah ditanami bunga. Yang ketiga, kalimat harus memiliki bentuk yang sejajar. Contoh penggunaan dalam kalimat yaitu kamu harus memperhatikan cara memperoleh, mengolah, dan mengemasnya. Ini adalah contoh kalimat yang efektif. Kalian bisa melihatnya dari memperoleh, mengolah, dan mengemasnya. Nah, penggunaan awal huruf M harus digunakan atau harus sejajar dengan kalimat yang lainnya. Contoh yang tidak efektif adalah kamu harus memperhatikan cara memperoleh, mengolah, dan pengemasannya. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Yang keempat, kalimat harus logis dan tidak ambigu. Kalimat logis adalah kalimat yang dapat diterima oleh pikiran karena menggunakan ejaan yang sesuai kaidah kebahasaan. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Guru. Ini adalah contoh kalimat tidak logis karena yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Kalimat logisnya adalah Bapak Guru kami persilahkan. Baiklah anak-anak hebat, ini adalah ulasan materi pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan sukses dalam mempelajari materi kali ini dan bisa menjelaskan dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.